Halo guys, di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana langkah awal menggunakan Aspen Plus. Sehingga bagi kalian yang masih pemula akan sangat cocok berada di channel ini. Oke, stop Faviku, siapkan snack, cari posisi ternyaman dan langsung saja gue mulai pembahasannya. Sebagai tahap awal, gue harap di perangkat kalian sudah ada Aspen Plus, sehingga kita akan langsung bahas penggunaannya. Langkah pertama, kalian buka aplikasi Aspen Plus rekan-rekan semua. Oke, kita langsung buat project baru di sini, tekan new, kemudian pilih template-nya. Kita pakai yang Chemical with English Unit gitu ya. Kemudian kita open. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sedikit saya jelaskan gitu ya. Di sini yang pertama ada unit atau satuan. Ada banyak sekali satuan yang dapat digunakan, eng, mat, matbar, kemudian matcam. Kita gunakan satuan eng saja. Kemudian setelah itu, jika kalian penasaran gitu ya, sebenarnya apa sih yang diperlukan dalam properties, kita bisa ke menu pertolongan atau help. Nah, ketika kita cari gitu ya, apa itu Aspen akan dijawab di sini. Kita akan tahu apa itu Aspen di sini. Kemudian karena kita mau tahu terkait properties gitu ya, kita buka di bagian properties. Kemudian kita buka di bagian overview aja. Jadi di overview kita jadi tahu nih isi dari properties itu apa aja. Ya. Nih, jadi di properties ada banyak ya. Ada specific komponen, kemudian physical property method, kemudian analysis properties. Nah, nanti di sini fokusnya kita ada di komponen, kemudian property method, dan nanti analysis properties. Sedikit estimasi sama regresi gitu ya. Untuk niche akan kita pelajari sedikit aja. Oke. Langsung aja kita di bagian komponen. Komponen kalian bisa tahu nih, apa sih sebenarnya komponen? Nah, komponen itu yang akan kita pilih atau yang akan dimasukkan ke dalam simulasi kita. Oke, langsung aja. Kita sudah tahu terkait help gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nggak tahu gitu ya. Nah, kalian nggak tahu, bisa langsung buka help. Kemudian di sini ada bagian cek status. Artinya ketika tanda merah ini, kemudian ada tulisan seperti ini, pengisian datanya belum lengkap. Pengisian datanya belum lengkap. Sehingga di sini kita isi dulu. Kita di sini pakai beberapa senyawa, misal kita kasih yang sederhana, kita pakai air dulu. Air kita input. Oke, setelah input nanti masukkan add slide compound, nanti masuk ke dalam sini. Kemudian kita pilih alkohol gitu ya, jadi etanol. Kita cari etanol. Etanol, oke. Add. Oke. Kemudian aseton, nanti kita juga sedikit eksperimental. Sorry, nggak sedikit batuk ya. Aseton, add compound, kemudian hexan gitu ya. Compound sama methyl ethyl keton. Methyl ethyl keton. Oke, kita ada beberapa senyawa di sini, kemudian kita akan lakukan analisis sedikit. Nah, kemudian kalau udah gimana? Kita tekan next. Nah, di sini akan muncul seperti ini gitu ya, ada source-nya FLA, ini vapor liquid equilibrium gitu ya. Kemudian ada komponennya apa? Di sini sudah dijelaskan semua. Kemudian kalau udah, kita next lagi.
Oke, kita run. Nah, di sini kan kita belum masukin metodenya ya. Biasanya metodenya langsung otomatis, tetapi kalau misalnya kita mau ubah gitu ya, kita bisa ubah di sini. Common ini ya, metode filternya ada banyak, itu ada banyak. Kemudian kita pilih yang paling atas saja gitu ya. Kemudian base metodenya dari common itu ada banyak sekali, ada ideal, NRTL, kemudian ada banyak jenisnya, kita pakai NRTL. Nah, untuk alasannya jadi ada juga sebenarnya di Hub, tapi untuk mempermudah kita, jadi saya dapat dari Aspenbus Chemical Engineering Application, karyanya Kamal. Jadi melakukan rangkuman supaya lebih mudah dipahami. Jadi untuk pertama gitu ya, kalau kalian punya komponen kemudian bingung metodenya, maka harus tahu polaritas dari senyawanya. Jadi senyawa yang Anda pilih itu bersifat polar atau non polar. Contohnya air. Air itu kan sifatnya polar, maka akan pilih ke bagian yes. Itu. Nah, atau misal non polar gitu ya. Kita klasifikasikan lagi, muncul pertanyaan baru gitu ya, real atau enggak. Kalau enggak real, ada pertanyaan lagi, high pressure atau enggak. Kalau enggak, berarti kan operasinya vakum. Kalau vakum, bisa pilih dua ini, BK 10 atau ideal. Kalau tekanannya tinggi di atas 1 atm, bisa 3 metode ini. Kemudian kalau misalnya ternyata senyawanya real, kemudian sifatnya non polar, bisa menggunakan ke-6 metode ini. Bisa pilih salah satu. Nah, kemudian kapan pilih salah satu dari ke-6 ini? Pengrop, RK, POK, atau PRUM, RKS, BM, atau SRK. Nanti kalian evaluasi. Ya. Nilai mana yang akurasinya paling baik. Kemudian jika senyawanya polar, klasifikasikan lagi elektrolit atau non elektrolit. Kalau misalnya elektrolit, kita gunakan elektrolit NRTL. Kalau enggak, muncul pertanyaan baru lagi, tekanan tinggi atau enggak. Di sini kalau elektrolit ya biasanya 10 bar gitu ya. 10 bar itu berapa ATM? Sebenarnya kita bisa cek di sini. 10 bar itu berapa ATM? Tapi untuk mudah gitu ya, 10 bar. 10 bar tuh ATM. Jadi, kalau nggak ke saya, 10 bar itu 10 ATM, 9,8 gitu ya. Selanjutnya, ini nanti akan saya bagikan gitu ya. Kalau misalnya kalian minta gitu, bisa langsung komen aja. Ini saya permudah dengan warna yang menarik gitu ya, yang saya ambil dari Aspenbus Chemical Engineering Application. Nah, kemudian setelah itu parameter interaksinya diketahui atau enggak. Kalau misalnya tidak diketahui, muncul pertanyaan baru lagi, liquid equilibrium atau enggak. Atau fasenya ternyata liquid, kalau iya gitu ya, diketahui interaksinya, pertanyaannya sama, liquid equilibrium atau enggak. Nah, nanti bisa persamaan yang akan digunakan ini. Oke, lanjut kita buka aspeknya lagi. Kita gunakan NRTL, larutan elektrolit, senyawanya termasuk polar, ada water gitu ya, ada air. Kemudian kita running, karena tadi sudah di running gitu ya, maka sudah komplit. Ini bukti komplitnya. Stabil generation begin, stabil generation complete, dan cek statusnya result available. Kemudian taruhlah kita mau melakukan analisis. Di sini kita home gitu ya, analisis binary. Kita mau lihat interaksi antar dua senyawa. Kita buat analisis baru. Kita ambil contoh air dengan alkohol. Ini sangat penting gitu ya. Kita ubah satuan unitnya jadi Celsius saja. Kemudian temperaturnya kita ubah ke 25, standarnya gitu ya.
Setelah itu ininya NRTL, vapor liquid, oke. Bagian calculation approach-nya through component. Saran, apa sebenarnya hasilnya? Oke, hasilnya seperti ini. Kita ubah ke tekanan ATM. Oke. Sederhananya gini. Jadi ini gua tampilkan PXY diagram for water dan etanol atau air dengan alkohol. Kemudian sumbu X ini fraksi mol liquid per vapor. Jadi cairan terhadap fase gas gitu ya. Dari senyawa alkohol. Kemudian di sini ada pressure diubah dalam tekanan 1 atm tadi. Kemudian ini ada titik perubahan fase. Jadi cara bacanya gini. Jadi kalau misalnya kita melakukan perancangan menggunakan menara destilasi gitu ya, dengan pemisahan destilasi, maksudnya etanol dengan alkohol, etanol dengan air atau alkohol dengan air, maka titik maksimal pemurniannya hanya berada di sekitar 95. So, hanya di sekitar sini. Karena apa? Karena di sini ada titik azeotrop, titik maksimal pemisahan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya menunjukkan titik bubble point dan dew point gitu ya dari senyawanya, dari campuran antara air dengan etanol. Nah, kemudian kalau campuran kita tahu ya, biasanya pemurnian itu alkohol hanya di 95%, pasti ada kandungan airnya. Pasti itu. Karena memang kalau menggunakan pemisahan sederhana menggunakan destilasi, maka titik maksimalnya itu hanya di 95 karena punya titik azeotrop. Gitu. Nah, kemudian gimana kalau mau meningkatin kemurniannya? Biasanya ada alat tambahan. Menggunakan absorben untuk menjerap airnya sehingga kemurniannya bisa sampai 99%. Makanya kalau misalnya kita beli alkohol dengan kemurnian yang tinggi, pasti harganya mahal. Karena pemisahannya akan jauh lebih kompleks lagi gitu. Kemudian semisal kita mau analisis yang lain gitu ya, analisis binary lagi gitu, antara metil etil keton dengan heksan gitu ya. Kemudian di sini kita ambil heksan, kanannya kita ambil PXY. Kemudian ambil Celsius di standar temperatur 25. Kemudian calculation action, NRTL, vapor liquid, pastikan semuanya normal, kemudian di running. Sedangkan di sini gitu ya, ini ternyata nggak ada nih, bukan pemisahannya bisa sempurna kalau dilakukan destilasi. Jika kita lihat hubungan pressure dengan fraksi gitu ya. Sedangkan di binary yang plot tadi yang pertama itu ada titik azeotrop. Itu. Jadi fungsinya analisis ini kita bisa tahu titik azeotrop dari suatu senyawa. Nah, kalau misalnya mau nanti ada 3 senyawa bisa ternary diagram, atau kalau nanti ingin lihat hasil analisisnya bisa di bagian simulasi ya. Tapi nanti akan dijelaskan lebih dalam ketika sudah masuk ke bagian simulasi. Seperti itu guys. Nah, selanjutnya kita mau di bagian analisis atau regresi gitu.